ini ada yang tidak masuk? Wah, sepertinya masuk semua ya. Oke, baik kalau begitu. Di minggu sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar bersama tentang teks deskripsi. Benar banget. Dan tujuan pembelajaran dari teks deskripsi hari ini sudah Ibu tulis di layar. Ini murid mampu menyimpulkan isi teks deskripsi dari video yang dipirsah. Murid mampu menyambut pertanyaan guru dalam diskusi tentang pengertian dan struktur teks deskripsi. Murid mampu mengidentifikasikan struktur teks deskripsi dari bacaan yang diberikan guru. Dan terakhir, murid mampu melaksanakan penulisan teks deskripsi bertema tempat wisata pada lembar kerjanya. Oke, baik. Karena kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, makin gak sabar banget untuk belajar tentang teks deskripsi tentunya. Nah, sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, apakah kalian yang ada di sini sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Mungkin ada yang bisa jawab. Betul banget, ada yang bilang mengenal suatu objek, mengenalkan suatu tempat. Banyak banget ya, tentu banyak banget. Biar teman-teman di sini semuanya bisa lebih paham lagi, lebih mengenal lagi mengenai pengertian dari teks deskripsi. Yuk, Ibu kasih video untuk teman-teman tonton nih. Diperhatikan ya. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, situs ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi ini berbentuk bujur sangkar yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang melingkar cantik tersebut, terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memahkotai candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan Buddha yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, kita juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan jika kita mengunjunginya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Jadi, apa sih video yang baru saja kita tonton? Betul banget, kita baru saja menonton video dari tempat wisata Candi Borobudur. Nah, dari penjelasan apa yang dijelaskan dalam video tadi, itu menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi. Dari sini kita bisa mengetahui kan bahwa teks deskripsi itu merupakan suatu karya, suatu tulisan atau sebuah video seperti ini yang menunjukkan bahwa teks deskripsi menjelaskan sesuatu, yakni berupa objek, tempat, atau peristiwa lainnya secara merinci. Untuk lebih lanjutnya, di sini Ibu sudah menuliskan pengertian dari teks deskripsi, yakni teks yang isinya menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara merinci. Tujuannya tentu supaya pembaca ataupun pendengar bisa seolah-olah melihat, mendengar, atau bahkan merasakan hal yang sedang dideskripsikan. Sampai sini, apakah anak-anak paham dengan penjelasan dari pengertian teks deskripsi? Wah, sepertinya sudah paham sekali nih tentang teks deskripsi. Di sini Ibu sudah menuliskan juga, menebali penulisan-penulisan yang sekiranya bisa teman-teman ingat, anak-anak ingat untuk dijadikan acuan dari pengertian teks deskripsi. Selain pengertian teks deskripsi, Ibu juga
menggambarkan ciri-ciri dari objek tersebut, dari peristiwa tersebut secara merinci agar pembacanya bisa ikut merasakan apa yang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut. Dan terakhir, ketiga, ada kesan ataupun kesimpulan yang mana isinya merupakan kesimpulan dari teks deskripsi yang dijelaskan. Seperti itu anak-anak. Untuk lebih lanjut lagi, agar anak-anak bisa lebih paham tentang struktur dari teks deskripsi, di sini Ibu sudah memberikan contoh teks deskripsi. Nah, ini anak-anak bisa membaca terlebih dahulu contoh dari teks deskripsi yang sudah Ibu sediakan. Lalu, kalian bisa memberikan tanda kecil bahwa ini menunjukkan identifikasi, ini menunjukkan deskripsi bagian, terus mungkin ada lagi ini menunjukkan penutup. Nah, ini kalian bisa memberi tanda kecil karena nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan. Oke, anak-anak sudah semua ya. Kalau begitu, sekarang waktunya kita bahas bersama-sama nih. Dari teks deskripsi yang sudah kalian baca, mana yang termasuk dari identifikasi? Betul banget, identifikasi yakni merupakan paragraf awal yang sudah saya sampaikan tadi, merupakan gambaran umum dari penjelasan suatu objek. Tadi kita membaca apa? Pantang terong. Betul. Selanjutnya, mana yang merupakan deskripsi bagiannya? Oke, benar, deskripsi bagian itu dimulai dari sini. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang tertera pada paragraf ini merupakan deskripsi bagiannya yang menjelaskan secara merinci tentang tempat wisata Pantang Terong. Dan terakhir, mana yang merupakan penutupnya? Ya betul, penutupnya yakni mulai kalimat sini yang mana menjelaskan tentang kesimpulan dari tempat wisata Pantang Terong itu tadi. Dari ketiga struktur ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya sudah paham semua ya, sudah tahu mana yang merupakan identifikasi, sudah tahu mana yang merupakan deskripsi bagian, dan sudah tahu mana yang merupakan penutup. Untuk itu, selanjutnya kita akan bersama-sama membuat teks deskripsi dengan tema tempat wisata. Nah, teman-teman pasti sudah pernah nih ya, mungkin ada yang pernah ke Pantai Ganjaran, ada yang sudah pernah ke Cetipar 1 atau tempat wisata lainnya. Nah, teman-teman silakan memilih satu tempat wisata yang bisa digunakan atau bisa kalian tuliskan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan lembar untuk mengerjakan dan silakan mengerjakan. Oke, silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Oke, baik, sudah semua. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari pembelajaran kita mulai awal tadi sampai terakhir, kita sudah belajar bersama-sama tentang pengertian teks deskripsi. Nah, Ibu mau tanya nih, apa pengertian dari teks deskripsi? Menjelaskan tentang suatu tempat, menjelaskan tentang objek secara rinci. Ya, banyak sekali ya. Anak-anak sudah paham tentang pengertian dari teks deskripsi. Selanjutnya ada struktur. Struktur dari teks deskripsi apa aja tadi? Identifikasi benar, deskripsi bagian benar, dan juga penutup. Bagus sekali. Di sini Ibu sudah memberikan simpulan terkait materi yang kita ajar bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama, yakni simpulannya teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau sebuah peristiwa secara merinci. Tujuannya tentu agar pembaca bisa merasakan secara langsung
Nah, bagaimana nih anak-anak? Apakah pembelajaran kita hari ini bisa membuat anak-anak makin semangat lagi untuk belajar teks-teks lainnya? Tentu makin semangat lagi ya. Untuk itu, mungkin bisa kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, Ibu mau mengingatkan sekali lagi, untuk pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama belajar tentang teks-teks lainnya dengan cara yang lebih menarik lagi, lebih semangat lagi, dan lebih menyenangkan lagi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar ya anak-anak. Dan Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.